Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna SPD dengan nomor peserta 201502071981 dan nomor induk mahasiswa 23903849590. Mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 kategori 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Senin 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran PPKN kelas 7 di SMP Negeri 4 Takalar, Kabupaten Takalar. Sebelum saya menampilkan video pembelajaran saya akan memperlihatkan surat keterangan telah menyelesaikan tahapan PPG dan formulir pendaftaran uji kinerja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, semangat anak-anaknya pada hari ini luar biasa ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, langkah bagusnya kalau kita berdoa dulu. Silahkan satu kelas pimpin doanya. Seluruhnya, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam.
Kemudian yang kedua, menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Selanjutnya kita masuk di tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi coba diperhatikan nak. Tujuan pembelajaran ada 3. Melalui model problem basic learning, ya. PBL. Peserta didik mampu mendeskripsikan peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 dengan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan nilai semangat yang ditunjukkan para tokoh perumus Undang Dasar 1945 dengan benar. Kemudian yang ketiga, dapat menuliskan upaya untuk meneladani semangat para tokoh perumus UUD 1945 dengan benar. Jadi di sini kita ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui model PBL, ya, problem basic learning. Selanjutnya, ini dia peran tokoh perumus UUD 1945, ya. Jadi di sini ada kita akan mengetahui siapa saja pemuda-pemuda pilihan bangsa yang menjadi tokoh perumus UUD 1945. Di sini tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra-putri terbaik, ya, bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Kemudian peran pendiri bangsa Indonesia yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 adalah anggota BPUPKI. Dan yang mengesahkannya adalah PPKI. Yang mana tokoh-tokoh yang ada di dalamnya adalah orang-orang terpilih serta tepat mewakili kelompok masyarakat pada waktu itu. Jadi, yang merumuskan UUD 1945 sudah dijelaskan tadi adalah anggota BPUPKI. Kemudian yang mengesahkan
adanya, ini bahkan ajarnya ya. Dilempar pertama. Isi
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bernama anggota 1 Nur Isca, 2 Aprilia Kartika Ismo, 3 Ari Mubarak, 4 Al-Fatira, 5 Agus Ramadan, 6 Rifki Saputra. Satu, amatilah gambar di bawah ini. 2, identifikasi nama-nama tokoh dan peran masing-masing tokoh. Gambar 1, Insinyur Soekarno. Peran Insinyur Soekarno terpilih menjadi ketua panitia dan beliau juga merancang pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Gambar 2, Dr. KRT Radiman Weddio Diningrat. Beliau menjabat sebagai ketua BPUPKI. Gambar 3, sebagai ketua panitia ekonomi dan keuangan, ia berperan dan merumuskan landasan pokok ekonomi dan keuangan negara Indonesia. Gambar 4, Bapak Wasid Hasim, salah satu tokoh organisasi Indonesia. Oke. 3. Apa semangat dan komitmen yang menjiwai sidang BPUPKI dan PTKI dalam merumuskan dan menetapkan UUD 1945? Jawab. Semangat persatuan nasionalisme. 4. Dilihat tiga orang bangsa dan pendiri negara Indonesia anggota BPUPKI atau Presentasi kelompok kami, silakan jika ada yang mau bertanya. Saya. Apa semangat dan komitmen menjiwai sidang BPUPKI? Semangat persatuan kesatuan nasionalisme. Kelompok kami sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 untuk presentasikan hasil kerja kelompok jadi ada. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Pilihlah 3 orang tokoh bangsa dan pendiri negara Indonesia, anggota BPUPKI atau anggota PPKI. Selanjutnya, tuliskan apa yang dapat kalian teladani dari sikap dan perilaku ketiga tokoh tersebut. Soekarno, kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorganisasi, kemampuannya dalam berorasi dan berintegrasi. 3. Berani dan menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta, gemar membaca buku sehingga menjadi pribadi yang cerdas, tidak meninggalkan pelajaran agama, religius dan selalu takut akan Allah. Yamin, cerdas kemampuan bela diri, pikirannya kreatif dan sedang sekali dengan sejarah, sastra sekaligus ilmu politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 telah menunjukkan semangat yang perlu diteladani seperti kepemimpinan, religius, nasionalisme, tanggung jawab, dan lain-lainnya. Para tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 telah menunjukkan semangat yang perlu diteladani seperti kepemimpinan, religius, nasionalisme, tanggung jawab, dan lain-lainnya. Upaya meneladani semangat para tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya adalah semangat religius, yaitu membiasakan berdoa sebelum setelah melakukan sesuatu. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke, jadi sebagai kesimpulan untuk mata pelajaran kita hari ini adalah sikap yang bisa kita ambil daripada peran tokoh-tokoh perumus. Baik, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang norma, ya. Jadi minggu depan tetap bawa buku paketnya, HP-nya. Minggu depan kita akan mempelajari materi selanjutnya adalah tentang norma-norma. Ya, untuk hari ini bisa dimengerti. Baik, untuk hari ini mungkin cukup sekian. Perhatian seluruhnya, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.